Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat menyelesaikan salah satu tugas MIT mata kuliah administrasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dian Willianti, Prodi PAI kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang teori administrasi pendidikan. Pengertian dari teori administrasi dan administrasi pendidikan. Yang pertama, pengertian dari teori administrasi. Teori administrasi yang dikemukakan oleh Hick dan Gullet pada tahun 1975 menjelaskan tentang organisasi yang ideal, yang mana teori administrasi merumuskan strategi untuk menerapkan struktur birokrasi. Teori administrasi menerjemahkan bagaimana gambaran dari dasar-dasar model birokrasi yang menjadi dasar-dasar manajerial praktis yang efektif. Yang kedua, pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan dalam pengertian secara luas adalah segala proses pengarahan atau segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personel, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Hadari Nawawi, administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan dalam administrasi pendidikan. Dalam perkembangannya, pendekatan-pendekatan dalam administrasi pendidikan tidak terlepas dari perkembangan teori administrasi dan organisasi, antara lain yaitu pendekatan organisasi klasik. Pendekatan organisasi klasik ini sering disebut juga dengan gerakan administrasi ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor, seorang yang memiliki latar belakang dalam pengalaman sebagai guru, juru ketik, mekanis, dan akhirnya berpengalaman sebagai kepala teknik yang hidup antara tahun 1856 sampai 1915. Frederick Taylor bersama teman-temannya berkeyakinan bahwa pekerja yang didorong motivasi ekonomi dan keinginan psikologis yang terbatas yang memerlukan arahan-arahan tetap. Selanjutnya, pendekatan hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett pada tahun 1868 sampai 1933. Orang yang pertama kali mengenal pentingnya faktor-faktor manusia dalam administrasi. Mary Follett percaya bahwa masalah yang mendasar dalam semua organisasi adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan dinamis dan harmonis. Selanjutnya, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam administrasi adalah
menggabungkan antara hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan proposisi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Selanjutnya, fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Dalam administrasi pendidikan adalah tugas-tugas yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh individu ataupun kelompok antara lain sebagai berikut, yaitu membuat keputusan, merencanakan, mengorganisasikan, mengomunikasikan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan menilai. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Karena mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.